2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bangkit berdiri semua, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yang sudah dapatkan bisa katakan amin. Dengan ketiga kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Iman secara umum itu memiliki pengertian keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang, meskipun belum atau tidak dapat dibuktikan secara langsung dengan panca indera. Itu kalau pengertian iman secara umum. Kalau pengertian iman secara alkitabiah, itu Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman ini bukan sekedar perasaan atau optimisme, tetapi keyakinan yang teguh kepada Allah dengan firman-Nya meski belum terlihat secara nyata. Bapak Ibu Saudara, iman dengan percaya diri itu beda. Karena iman itu lahir dari kemustahilan. Tapi kepercayaan diri itu lahir dari sebuah persiapan. Jangan sampai kita salah mengartikan. Kita sudah persiapan, kita katakan kita punya iman. Tapi itu sebuah kepercayaan diri. Tapi iman itu lahir dari sebuah kemustahilan. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, itu iman. Seringkali kita percaya diri, kita katakan kita beriman. Padahal kita sudah persiapan. Nah, sebagai orang-orang percaya kita harus memiliki iman dalam kehidupan kita. Kalau dalam perjanjian lama, kata iman itu menggunakan kata aman, yang artinya teguh, dapat dipercaya, dan berpegang kuat. Nah, kalau dalam perjanjian baru atau menggunakan bahasa Yunani, iman itu menggunakan kata pistis. Pistis itu artinya kepercayaan, keyakinan, dan kesetiaan. Nah, dari dua kata ini saya dapat simpulkan iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang teguh yang dilakukan orang-orang percaya yang berpegang kuat dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman itu tidak akan mudah digoyahkan sekalipun tantangan, situasi, kondisi yang dia alami tidak dalam baik-baik saja. Kalau pada waktu itu orang-orang yang di Ghana memiliki iman yang teguh, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau mengikuti nabi palsu tersebut. Tetapi ada banyak orang-orang percaya hari-hari ini memiliki iman yang apa? Yang merosot. Banyak orang-orang percaya terjadinya kemerosotan iman. Sehingga ketika ada masalah, ada persoalan, mulai undur dari pengiringan akan Tuhan. Bahkan mulai mempersalahkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Di tahun 2026 kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena kita bukan Tuhan. Ada banyak orang prediksi A, B, C, D tentang 2026. Tapi itu bukan sebuah kepastian. Yang akan tahu hal yang terjadi dengan pasti tahun 2026 itu hanya Tuhan sendiri. Nah, tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita harus hidup dengan iman. Harus memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwasannya Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Immanuel. Yang Allah menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Kita harus imani seperti itu. Jangan iman kita hanya iman di KTP.
menyatakan diri Kristen, orang percaya, tapi tindakan kita tidak percaya. Apa tindakan orang-orang yang beriman tapi dia melupakan imannya? Yaitu mereka masih hidup dalam ketakutan. Mereka masih hidup dalam kekhawatiran. Mereka masih bisa digoyahkan. Mereka masih bisa apa? Diperbodoh dengan dunia ini. Saudara, kita harus hidup dengan iman. Iman dalam konteks sosial dan psikologi. Secara psikologi, iman itu memberi harapan. Secara psikologi, iman itu menumbuhkan keberanian dan ketekunan. Dan secara psikologi, iman itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita harus dasari dengan iman, yang artinya kita harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Jangan sampai ketika kita sudah mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita, endingnya ada kata penyesalan. Memang betul setiap keputusan yang kita ambil itu ada resikonya. Tapi ketika kita mengambil keputusan dengan iman, apapun resikonya, kita mau dan mampu menjalani semua itu. Orang yang beriman itu akan lebih stabil dalam menghadapi tekanan. Orang yang beriman, dia tidak akan menjadi pribadi yang putus asa. Orang yang beriman, dia akan memiliki arah tujuan yang jelas. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, ending kehidupanmu itu mau kemana? Ending kehidupan kita itu mau kemana? Apakah ending kehidupanmu mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses? Pastikan kita yang ada di tempat ini, ending kehidupan kita itu bersama Bapa di sorga. Atau ada di sini yang mau pergi ke neraka? Saudara, ada yang mau pergi ke neraka, bisa lambaikan tangan? Saudara, neraka Tuhan ciptakan itu bukan buat manusia. Neraka Tuhan ciptakan itu buat penghukuman iblis yang memberontak. Tapi iblis nggak mau sendiri di neraka, saudara. Makanya iblis goda manusia untuk apa? Bisa menemani dia. Nah, orang yang beriman itu tidak akan digoyahkan dengan tipu muslihat iblis. Saya selalu katakan dalam pelayanan saya, apapun yang dikatakan oleh iblis itu semua dusta. Tidak ada kebenaran yang disampaikan oleh iblis. Saudara nanti bisa perhatikan atau buka dalam Yohanes 8 ayat 44. Apapun yang dikatakan iblis itu semua dusta, karena iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Yang iblis sampaikan itu semua dusta. Nah, kalau engkau punya teman yang ucapannya dusta, ya dia anak iblis. Saudara, ada manusia tapi isinya ular. Tahu nggak manusia isinya ular? Manusia isinya ular itu seperti ini, saudara. Saudara tahu ular? Ular itu lidahnya dua atau satu? Dua, toh? Dua, lidah ular itu dua. Nah, saya tanya sama saudara, ular itu jalan lurus atau belok-belok? Kalau saudara punya teman, mulutnya bercabang, terus perkataannya belok-belok, itu manusia isi ular. Ada toh? Pernah toh saudara ketemu dengan manusia seperti itu? Bilang di kita, oh nggak ada paling ganteng, paling cantik, tapi di belakang kita jelek-jelekan kita. Itu manusia isi ular. Saya yakin dan percaya kita di sini bukan ular-ular kan? Makanya Yohanes katakan begini, Yohanes Pembaptis, bertobatlah engkau keturunan ular beludak.
itu ditujukan kepada siapa? Pada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka cuma pandai bicara, tapi mereka tidak pernah melakukan apa itu firman Tuhan. Jadi mari saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah digoyahkan dengan situasi dan kondisi. Apalagi kita berada di tahun 2026. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2026. Dan banyak orang prediksi tahun 2026 bukan tahun yang baik. Itu pun sudah diprediksi ketika tahun 2025. Tapi kalau kita bisa melewatinya, itu kan karena ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Saya punya iman kalau di tahun 2025 Tuhan tolong setiap kehidupan kita, di tahun 2026 Dia juga akan tolong. Coba kita perhatikan. Ini kita harus punya keyakinan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenapa kita harus hidup dengan iman? Karena apa? Supaya kita yakin bahwasanya Tuhan itu tetap menolong setiap kehidupan kita. Saudara, siapapun engkau, Tuhan akan menolong setiap kehidupanmu. Dan saya mau katakan kepada kita yang ada di tempat ini, ketika Tuhan menolong kehidupanmu, itu bukan ditentukan dari statusmu, engkau orang benar atau orang berdosa. Tapi ketika kau yakin Dia bisa menolong kehidupanmu, Dia akan tolong. Saudara masih ingat kejadian di Taman Eden? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran, apakah Tuhan tidak menolong kehidupan mereka? Ketika pada waktu itu Adam dan Hawa melarikan diri bersembunyi dari Tuhan karena dia tahu dia telanjang, tapi Tuhan katakan apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Dan ketika Tuhan tahu Adam dan Hawa dalam ketelanjangan, Tuhan mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangannya. Artinya, pertolongan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang benar saja. Tapi di saat kita jatuh saja dalam dosa, karena keterbatasan kelemahan kita sebagai manusia, Dia tetap menolong. Karena teologi orang Kristen, ya, bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Dia Allah, Dia turun ke muka bumi untuk menyelamatkan hidup kita yang berdosa. Siapa kita? Sampai Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Itu bukti pertolongan Tuhan, itu tidak ditentukan dari status kehidupan kita. Tapi bukan berarti engkau bebas berbuat dosa, saudara. Oh, Pak Pendeta bilang kita berdosa juga tetap Tuhan tolong. Enggak begitu konsepnya, saudara. Karena orang percaya, perhatikan, orang percaya dia jatuh, bukan hidup dalam dosa. Saudara mengerti bedanya jatuh sama hidup? Saya tanya kepada saudara, orang jatuh itu sengaja tidak? Jatuh itu tidak pernah sengaja. Jatuh itu karena ketidaksengajaan, karena kelemahan, karena kelalaian, itu jatuh. Jadi kita orang percaya ketika kita berdosa itu karena kita jatuh, karena kita lemah, kita sebagai manusia. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, berarti kita bukan orang percaya. Tema saudara, hendaklah terangmu bercahaya. Kita sudah dibuang atau kita sudah dilepaskan dari kegelapan, saudara. Karena ada terang Kristus yang menguasai setiap kehidupan kita. Artinya,
Ketika kita berdosa, kita bukan orang-orang percaya yang hidup, tapi jatuh karena keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia. Jadi iman itu penting dalam kehidupan kita. Dan imanilah, di tahun 2026 Tuhan tetap menjadi penolong dalam kehidupanmu. Oleh karena itu jangan pernah takut menghadapi 2026 yang masih penuh dengan misteri. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi mulai dari malam ini engkau punya iman. Saya mau katakan engkau yang belum nikah, engkau punya iman. Katakan dengan Tuhan, Tuhan, iman 2026 saya nikah. Saya kawin. Yang belum punya anak, imani Tuhan, iman 2026 saya punya anak. Saya sering saksikan 2022 di pengunjung tahun, saya katakan di mimbar, 2023 saya nikah. Saat itu saya jomblo. Tanggal 13 Oktober 2023 saya nikah. Dan saya katakan 2024 saya punya anak. 20 Agustus 2024 saya punya anak. Iman, saudara. Dan saya punya iman dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, 5 tahun pernikahan saya tidak mau tahu caranya bagaimana. Saya punya rumah pribadi. Istri saya bilang, nabung. Itu bukan iman, itu kepercayaan diri. Iman itu nanti Tuhan mujizat. Tiba-tiba kan saya nggak tahu, tiba-tiba ada orang kaya, Pak Pendeta ini rumah. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, itu iman. Dan itu terjadi bagi orang-orang yang setia. Saudara, anaknya yang tunggal saja dia korbankan untuk hidup kita, apalagi rumah. Bahkan Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa untuk apa? Menyiapkan tempat tinggal, rumah. Rumah saya di sorga aja Yesus siapkan, apalagi rumah di dunia. Itu iman, saudara. Terserah saudara bilang, apa pendeta gila toh. Tapi itu iman saya. Jadi mari, sebagai orang-orang percaya kita harus punya iman. Nah, 2 alasan saja kenapa kita harus memiliki iman. Kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau beriman, kita harus banyak-banyak baca dan dengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bukan lahir dari kepercayaan diri, tapi iman itu lahir dari firman Tuhan. 2 alasan kenapa kita harus memiliki iman. Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hal yang pertama kenapa kita harus hidup dengan iman, karena iman itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita beriman, kita selamat di dunia maupun di sorga. Iman akan membuat kita tetap bertahan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak tergoyahkan dengan godaan-godaan dunia. Sehingga kita tetap teguh sampai akhir hidup kita, dan kita berada pada sorga yang kekal. Iman itu menyelamatkan setiap kehidupan kita. Ketika engkau di tempat ini bekerja dengan iman, iman itu akan menyelamatkan jabatanmu, menyelamatkan gajimu, menyelamatkan kehidupanmu. Ingat saudara, ketika engkau bekerja di lingkungan tambang ini, maut itu tidak jauh dari hidupmu. Tapi kalau engkau masih berada dengan sehat kuat, itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Nah itu kita peroleh apa? Lewat iman kita tadi. Karena kita yakin Tuhan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini mau selamat dunia dan akhirat. Betul?
Mau selamat baik ketika kita di dunia maupun di sorga. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan tempat. Kita menjadi orang-orang yang Yesus siapkan tempat. Kalau hari ini engkau belum berpulang ke rumah Bapa, itu menandakan tempatmu belum selesai. Sementara malaikat bangun tempatmu, kalau tempatmu sudah selesai, yang kau akan pulang ke rumah Bapa. Tapi ketika engkau tidak punya iman, ketika engkau tidak menjadi manusia beriman, engkau tidak akan punya tempat di sorga. Karena hanya orang-orang yang beriman saja itu yang punya tempat. Sudah nanti baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang beriman, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kehidupan kekal, memperoleh tempat di sorga. Iman menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan begini, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup oleh iman atau hidup dengan iman? Karena iman membuat kita bisa mengalahkan dunia. Saudara, hari-hari ini banyak orang percaya dikalahkan oleh dunia. Dengan segala godaan dunia, dengan segala tipu muslihat dunia, dengan segala apa yang dunia berikan. Tapi orang-orang yang beriman, dia tidak akan pernah kalah dengan tipu, godaan, hal yang dunia berikan. Karena apa? Dia tahu dunia nanti pada waktunya itu akan dihancurkan, akan musnah dengan segala keinginannya. Kalau engkau mencintai dunia, Alkitab katakan itu sama dengan engkau menjadi musuhnya Tuhan, musuhnya Allah. Mari, siapapun kita yang ada di tempat ini, cek dalam kehidupan kita, adakah iman dalam hidup kita? Karena nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, dia tidak mencari seberapa banyak hartamu, seberapa banyak talentamu, seberapa banyak kecerdasanmu, seberapa banyak kepintaranmu, tapi yang dia cari, iman ada nggak di dalam hidup kita. Iman yang teguh itu mengalahkan dunia. Iman yang teguh itu mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Satu tokoh iman yang sampai hari ini dikenal sebagai bapak orang beriman, Abraham. Saudara, Abraham ketika Tuhan panggil dia untuk keluar dari keluarganya, Abraham tidak pernah tahu kemana Tuhan suruh dia pergi. Tapi dengan imannya, dia melangkah. Sekalipun dia tidak tahu harus mau kemana. Tapi Abraham percaya bahwasannya apa yang Tuhan perintahkan itu adalah hal yang terbaik. Bahkan ketika Tuhan janjikan kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi 25 tahun dia harus menanti seorang anak baru lahir dari istrinya. Dan ketika anak itu lahir sudah menjadi remaja, Tuhan minta kepada dia, Abraham persembahkan Ishak. Tapi dengan imannya Abraham persembahkan, berikan Ishak untuk Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan melihat iman Abraham. Dan mulai saat itu Tuhan tidak pernah lagi menguji iman Abraham. Karena Tuhan tahu iman Abraham, iman yang tidak tergoyahkan. Makanya Abraham mendapatkan gelar Bapa orang beriman. Dan kita adalah anak-anak Abraham bukan secara DNA, tetapi secara iman. Yang artinya kita berhak memperoleh kehidupan kekal sama seperti yang Abraham miliki. Jadi saudara, tahun 2026 pastikan engkau melangkah, engkau hidup dengan iman. Karena iman itu yang akan menyelamatkan engkau nanti bisa melewati hari, minggu, bulan di tahun 2026
Dan ketika engkau berada di penghujung tahun, engkau katakan, terima kasih Tuhan, engkau baik. Tundukkan kepala. Makasih Tuhan. Engkau ada